Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan sebentar lagi akan menghampiri kita. Bulan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan. Bulan di mana setiap amalan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan dosa di dalamnya lebih besar dosanya dari bulan-bulan sebelumnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, maksiat yang dilakukan di waktu atau tempat yang mulia, dosa dan hukumannya dilipatkan sesuai tingkatan kemuliaan waktu dan tempat tersebut. Ada banyak dalil yang mendukung kaidah ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bermaksud di dalamnya atau kota Mekah untuk melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Kita bisa perhatikan, baru sebatas keinginan untuk melakukan tindakan zalim di tanah haram Mekah, Allah Ta'ala beri ancaman dengan siksa yang menyakitkan. Sekalipun jika dilakukan di luar tanah haram, tidak akan diberi hukuman sampai terjadi kezaliman itu. Alasannya, karena orang ini melakukan kezaliman di tanah haram, berarti bermaksiat di tempat yang mulia, yang dijaga kehormatannya oleh syariat. Begitu pula dengan bermaksiat di bulan Ramadan, maka dia telah melakukan dua kesalahan. Yang pertama yaitu melanggar larangan Allah, dan yang kedua menodai kehormatan Ramadan dengan maksiat yang dia kerjakan, sehingga dosanya lebih berat dari bermaksiat di selain bulan Ramadan. Di antara keteledoran dan kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang muslim di dalam bulan Ramadan adalah salah prioritas di dalam beribadah. Entah itu karena ketidaktahuan ataupun karena terlalu semangatnya dia di dalam melakukan amalan. Seringkali akhirnya orang tersebut mengorbankan dan mengalahkan ibadah yang wajib karena terlalu disibukkan dengan amalan-amalan sunnah. Sering kita jumpai mereka yang rajin melaksanakan qiyamul lail dan sholat tarawih, tetapi bermalas-malasan melaksanakan sholat wajib 5 waktu secara berjamaah di masjid. Bergadang malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, namun terlewat dari sholat subuh berjamaah. Tentu saja hal seperti ini adalah hal yang keliru. Sungguh banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan tentang wajibnya sholat 5 waktu secara umum dan tentang keutamaan sholat berjamaah secara khusus. Allah SWT berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya
Sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Amalan pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik, dan jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Hadis riwayat At-Tabrani. Adapun hadis-hadis mengenai keutamaan sholat jamaah secara khusus adalah: yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi atau berangkat ke masjid baik di waktu pagi atau sore hari, maka Allah menyediakan baginya hidangan di surga setiap kali ia berangkat di waktu pagi atau sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat jamaah dengan ikhlas karena Allah selama 40 hari dengan mendapati takbir pertama atau takbiratul ihram, maka ia dibebaskan dari dua perkara, dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari ayat dan hadis tersebut jelas sekali menyebutkan bahwa sholat wajib 5 waktu merupakan kewajiban yang harus diprioritaskan oleh seorang mukmin, terlebih lagi di bulan Ramadan. Sehingga ketika ia mengorbankan sholat wajib ini karena ibadah yang sifatnya sunnah, sungguh itu merupakan kesalahan dan kezaliman di dalam beribadah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang permasalahan ini. Lalu beliau memberikan nasihat yang sangat indah. Ini adalah kesalahan besar. Seorang muslim harus lebih menjaga kewajiban dan lebih memperhatikannya. Rajin melakukan apa yang Allah wajibkan, waspada dan menghindari apa yang dilarang Allah. Dan apabila ia diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala di dalam perihal menjaga dan memperhatikan amalan sunnah, maka ini merupakan kebaikan setelah kebaikan. Akan tetapi, kewajiban haruslah lebih ia perhatikan, seperti sholat wajib, zakat, puasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kemudian, haruslah dia berhati-hati dari bermalas-malasan dan bermudah-mudahan di dalam perkara yang wajib. Adapun amalan sunnah, maka perkaranya lebih luas. Jika Allah mudahkan baginya untuk melakukannya, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika ia tidak bisa dan tidak mampu, maka tidak ada keberatan dan dosa baginya. Terdapat sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan bahwasanya tidak ada amalan yang lebih utama dari apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada hambanya, sehingga tidak masuk akal ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan yang mubah ataupun sunnah, namun di waktu yang sama
orang tersebut meremehkan yang wajib. Padahal hal ini sudah Allah Ta'ala perintahkan dan diwajibkan baginya. Maka tidaklah terwujud ketaatan kepada Allah Ta'ala kecuali dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Karena hal tersebut merupakan pembeda antara hamba yang taat dan hamba yang suka maksiat. Sedangkan amalan nawafil atau sunnah tidaklah Allah Ta'ala syariatkan kecuali sebagai pelengkap dan penyempurna ketaatan. Padahal yang wajib dan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala serta bukti cinta kita kepada Allah Ta'ala. Dalil lain yang menunjukkan tentang pentingnya mendahulukan yang wajib dari yang sunnah adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah rajin sholat sunnah malam, puasa di siang hari, mengerjakan berbagai kebaikan dan bersedekah, tetapi ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya." Rasulullah SAW bersabda, "Tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka." Mereka bertanya lagi, "Sesungguhnya si fulanah yang lain mengerjakan hanya sholat wajib dan bersedekah dengan sepotong keju, namun tidak pernah mengganggu seorang pun." Rasulullah SAW bersabda, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Banyaknya perempuan tersebut di dalam melakukan amalan sunnah tidaklah menyelamatkan dirinya dari api neraka dikarenakan pada waktu bersamaan dia abai dan lalai dari hak-hak tetangganya, yang mana hal tersebut hukumnya wajib untuk diperhatikan. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan mencintai seseorang yang lalai dalam perkara wajibnya, walaupun amalan sunnah yang ia kerjakan sangatlah banyak. Sungguh miris, pengetahuan skala prioritas dalam beribadah seperti ini sangatlah tidak diperhatikan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Semoga Allah Ta'ala menjadikan diri kita hamba yang cerdas dalam beribadah, hamba yang mengetahui skala prioritas dalam beribadah, sehingga diri kita bisa lebih bijak lagi di dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.